Pemirsa, fakta terbaru soal tidak terdatanya ketiga pelaku buron di alamat yang tercantum dalam daftar pencarian orang memantik tanya. Sebegitu sulitkah melacak keberadaan para buron, padahal kedelapan rekannya yang ikut terlibat sudah menjalani hukuman? Adakah kejanggalan lain yang belum terungkap dalam kasus pembunuhan Vina? Untuk membahasnya sudah bersama kami, kakak almarhumah Vina, Marliana. Selamat sore, Kak Marliana. Selamat sore. Baik, Kak Marliana, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah Vina 8 tahun yang lalu. Baik, Kak, bagaimana dengan perkembangan kasus ini? Apakah sudah mendapatkan titik terang dari 3 DPO yang buron ini hingga kini? Apakah sudah mulai mendapatkan jawaban terhadap 3 pelaku yang masih dinyatakan buron? Untuk saat ini belum ya, masih sama seperti yang kemarin. Cuman belum ada perkembangan lebih lanjut, itu belum ada. Baik. Masih sama. Ini kan informasinya dari 3 DPO yang masih buron ini kan kita melihat bahwa ini sudah mulai ada alamatnya, dicari tapi alamatnya tidak ketemu. Apakah kakak juga mendapatkan informasi soal alamat dari 3 pelaku ini? Belum dapat informasi. Yang saya tahu itu kemarin Banjarwangunannya aja sih. Dan dari pihak polisi juga belum ada informasi mengenai belum memberitahu informasi ketiga DPO ini. Oke, nah Mbak Marliana, yang kita tanyakan begini, ini kan informasi banyak beredar luas di media sosial, ada dugaan bahwa pelaku ini lokasinya sekarang ini ada di Jakarta. Mbak Marliana sempat dapat informasi soal itu? Tidak, saya dapat informasi bahwa yang pelaku DPO ini kabur dari Jakarta itu ya dari arwah almarhum ya. Waktu itu sempat bilang juga dia kabur ke Jakarta. Oh, oke. Jadi waktu itu rekaman yang suaranya itu adalah almarhumah menyatakan bahwa DPO itu kaburnya ke Jakarta, begitu ya? Iya, betul. Baik, Oke. Kak Marliana, kalau kita melihat kasus ini kan sebenarnya banyak orang yang menyatakan kasus ini mudah ketika ada 8 teman pelaku yang sudah tertangkap. Kak Marliana, apakah sempat mengkonfirmasi ke 8 pelaku ini tentang wajahnya ketiga pelaku atau rumahnya, alamatnya ketiga pelaku ketika 8 orang ini ditangkap atau ditahan di lapas? Itu sudah saya lakukan waktu saat persidangan. Baik. Jadi pas persidangan itu kan sempat istirahat tuh ya. Saya sempat datangin tuh pelaku. Saya datangin pelaku, saya tanyakan, coba dong saya minta foto yang 3 DPO itu. Mereka semua diam. Paling enggak Facebooknya lah, tolong kasih tahu gitu kan. Mereka pun diam. Alamatnya, saya tanya alamatnya, mereka pun diam, semua diam. Oke, itu respon dari 8 terpidana sekarang ya. Tapi kalau keterangan dari sahabat Vina yang namanya Linda, sempat tanya nggak Mbak Marliana ke Linda? Kenal nggak sama 3 orang ini? Waktu itu saya mau tanya, cuman sama keluarganya Linda kayak udah gitu, kasihan gitu kan. Baik. Oke, itu kapan terakhir tanya seperti itu ke Linda, sahabat Vina? Terakhir pas dia dimasuki oleh arwah adik saya ya. Oke, cukup lama berarti ya, di tahun 2016 berarti? Iya, cukup lama. Baik, saat ini juga beredar Baik, Kak. Ya, sampai sekarang kan saya juga belum menerima, maksudnya belum tahu nih kabarnya Linda di mana, tempat tinggalnya di mana pun saya belum tahu. Baik. Karena saya memang, jadi buat nanya laginya nggak bisa karena nggak tahu. Baik, Kak Marliana, dari media sosial juga kita melihat bahwa hari ini beredar foto dari ketiga DPO ini. Apakah Kak Marliana juga sudah mendapatkan foto dari ketiga DPO di media sosial? Dan apakah juga sudah mengkonfirmasi ke pihak kepolisian misalnya? Apakah benar ini adalah foto dari ketiga orang yang kalau dilihat ciri-ciri fisiknya mirip dengan apa yang diumumkan oleh polisi beberapa waktu lalu? Malah saya baru dengar sekarang kalau ada foto dari DPO itu. Oke, itu foto yang beredar di media sosial, Mbak Marliana. Tapi begini, kita mungkin mau mendalami begini Mbak Marliana. Artinya kan Mbak Marliana ini bertemu dan juga komunikasi langsung dengan Linda kan terakhir di tahun 2016 ya, ketika kerasukan arwah almarhumah ya. Nah, betul. Sempat cerita tidak ketika itu ya?
apakah memang Vina ini punya teman yang namanya sempat beredar di media sosial, kita sebut salah satunya Egy namanya ya? Karena itu di film juga diceritakan seperti itu. Sempat cerita itu nggak? Jadi waktu pas almarhum masuk ke tubuh Linda, terus Linda sudah sadar, itu Linda cuma bilang memang satu kelompok, mereka tuh memang satu kelompok, cuman ngasih tahu kayak gitu aja. Mereka ini siapa? Ya Egy sama yang lain itu mereka satu kelompok. Oke. Baik, Kak Marliana, nanti kita akan lanjutkan dialognya bersama Kabar Petang.